Jadi kita mau mulai ibadah, kita saat teduh dulu ya. Amin, yuk kita mulai ibadahnya yuk. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Cimagda pagi ini. Hari ini, Minggu 29 November 2020, kita akan beribadah IHMPA secara online. Nah, Enci mau nanya dulu nih. Adik-adik yang tadi pagi bangun langsung berdoa. Ayo siapa? Aku Ci. Ya, pasti semuanya ya. Berdoa dulu, bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kita semua. Sudah membangunkan adik-adik di pagi hari dengan tubuh yang sehat. Sekarang adik-adik udah siap ya? Mau beribadah? Oke, nah sekarang Ci pengen ajak adik-adik nyanyi. Yuk, kita sama-sama nyanyi. Tanganku kerja buat Tuhan. Dilanjutkan dengan mari kita bersukaria. Oke, Enci minta semuanya berdiri. Adik-adik berdiri semuanya. Leandra, Fanya, Viani. Yuk, sama-sama kita nyanyi yuk. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta hidup. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Iya, adik-adik pasti senang ya mau merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Iya, adik-adik, cuma nanya lagi. Sebelum kita merayakan Natal, biasanya kita merayakan minggu-minggu Advent. Iya, ada berapa minggu Advent adik-adik? Iya, ada 4 minggu Advent. Hari ini kita masuk dalam minggu Advent yang pertama. Enci ajak adik-adik semua berdiri. Kita sama-sama menyanyi satu lilin.
Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Yuk adik-adik, kita mau berdoa menghadap Allah. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Doa ini akan dibawakan oleh adik El. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita mau beribadah. Tuhan Yesus, pimpin kami kali ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang dikasihi, mari kita menyanyikan dari Kidung Ceria 26. Kita nyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria 26. Anak-anak, mari nyanyi. Anak-anak, mari nyanyi, riang dan gembiralah. Puji Tuhan Maha Kasih, karena murah hatinya. Pujilah namanya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan selamanya. Silakan duduk adik-adik. Sekarang tiba saatnya kita akan baca Mazmur Puji-pujian. Adik-adik siapkan Alkitab. Kita akan baca bersama-sama dari Mazmur Puji-pujian, Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 10. Mazmur 145 ayat 8 sampai dengan 10. Adik Isaac, adik Orlen, adik Joen, dan adik-adik yang lain, yuk kita baca bersama-sama. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Adik-adik, yuk kita nyanyi sebagai lagu respon dari Mazmur Puji-pujian dari Kidung Ceria 20. Kidung Ceria 20, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Halo teman-teman. Halo Sia. Halo Sia. Halo Sia. Halo Sia. Ada El. Ada Rio. Ada Jesslyn Talahatu. Ada Jojo juga. Teman-teman yang lain juga ada. Aku seneng deh. Aku seneng ada teman-teman.
Apa kabarnya hari ini, teman-teman? Yes, luar biasa. Teman-teman, aku lagi pilih-pilih baju yang udah nggak cukup nih, teman-teman, untuk disumbangin ke anak-anak jalanan gitu, teman-teman. Tapi bajunya yang layak pakai, ya teman-teman ya. Teman-teman juga siapin, kumpulin ke gereja ya dari sekarang ya, pada siapin. Teman-teman, itu nanti acaranya namanya Christmas on Christmas on the road. Acaranya gereja GPIB Nasara, teman-teman. Sebelum tanggal 5 nih. Sebelum tanggal 5, teman-teman kumpulin ya ke gereja. Nih. Udah nggak cukup. Ayo teman-teman, buruan. Ya, siapin. Cepet sekarang, cepet. Udah nggak cukup. Halo Sia. Halo Ci Vivi. Sia, sekarang ikut IHMPA dulu ya. Nanti setelah IHMPA baru Sia dan adik-adik siapin baju-baju layak pakainya yang untuk disumbangkan ya. Iya. Sorry ya, Ci. Iya nggak apa-apa Sia. Ya udah, Sia siap-siap untuk dengerin cerita ya. Temen-temennya udah pada siap loh Sia. Oke Sia? Iya betul. Aku juga siap-siap dengerin cerita nih Ci. Iya Sia. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik, yang dipimpin oleh teman kita Jesslyn Adam. Silakan Jesslyn. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bimbing kami dan Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita semua sebagai pengikut Yesus adik-adik. Mengingatkan tentang apa ya? Ya, Rasul Paulus mengingatkan bahwa sebagai pengikut Yesus
atau sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus mempunyai hati dan perilaku yang selalu mau berbagi adik-adik. Dalam pembacaan Alkitab kita hari ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus yang merupakan jemaat kaya secara materi atau memiliki harta dan uang yang banyak, agar hidupnya tidak berpusat pada diri mereka sendiri atau hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, melainkan berpusat pada Allah atau mempunyai kasih terhadap orang lain adik-adik. Karena dengan situasi atau keadaan jemaat Korintus seperti itu, maka akan membuat perpecahan atau bisa terjadi kesalahpahaman, berantem. Karena kan jadinya banyak yang tidak suka dengan situasi atau kondisi atau keadaan dari jemaat Korintus adik-adik. Adik-adik, bahkan ketika jemaat Yerusalem sedang membutuhkan bantuan, jemaat Korintus tidak peduli kepada mereka adik-adik. Tapi adik-adik, jemaat Makedonia yang kondisi jemaatnya mengalami penderitaan dan kesulitan, dan termasuk adalah jemaat yang kecil, malahan membantu jemaat Yerusalem adik-adik. Lihat tuh, mereka membawa sesuatu untuk orang-orang atau jemaat di Yerusalem. Karena itu makanya Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus untuk hidup mendatangkan kebaikan seperti jemaat Makedonia tadi adik-adik. Walaupun jemaat Makedonia hidup dalam penderitaan dan kemiskinan, tetapi jemaat Makedonia tetap hidup dengan sukacita serta murah hati. Dan sifat Allah ada pada jemaat Makedonia adik-adik, yaitu suka memberi dan selalu mengasihi adik-adik. Rasul Paulus mengajak jemaat Korintus untuk mengingat bahwa kasih karunia Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam hidup jemaat harus dibagikan kepada semua orang, sebagaimana Rasul Paulus membagikan kasih karunia itu dengan mengingatkan jemaat Korintus untuk melakukan pelayanan kasih kepada sesama adik-adik, dan untuk membagikan atau meneruskan kasih karunia Allah kepada semua orang hanya bisa dilakukan oleh setiap orang yang hidupnya berpusat kepada Tuhan Yesus, yaitu yang memiliki kasih atau mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik, yuk kita belajar menjadi anak-anak yang siap meneruskan dan membagikan kasih karunia Allah yang kita rasakan kepada semua orang adik-adik. Ada yang tahu gak caranya? Bagaimana ya caranya kita bisa selalu membagikan pelayanan kasih kepada semua orang? Gimana ya? Adik-adik, ada dua hal yang akan membantu kita
terus melakukan pelayanan kasih yang tulus, yaitu 1. Ingat selalu bahwa semua yang ada di hidup kita ini semuanya berasal dari Tuhan dan milik Tuhan, adik-adik. Yang kedua, ingat bahwa tidak ada manusia yang bisa hidup seorang diri. Jadi, suatu hari kita pasti membutuhkan pertolongan dari sesama kita, adik-adik. Dan yang terakhir, ingat selalu pesan firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 27 yang merupakan ayat hafalan kita hari ini, adik-adik, yang bunyinya, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Adik-adik, jadi teladan dari Rasul Paulus yang mau membagikan kasih karunia Allah dengan cara yang benar dan pantang menyerah. Teladan dari jemaat Makedonia yang mau dengan rela berbagi walau hidup jemaat Makedonia miskin dan menderita, tetapi mereka tetap sukacita dan murah hati, adik-adik. Dan yang utama adalah teladan dari Tuhan Yesus yang selalu memberi dan mengasihi adik-adik. Jadi, walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik bisa berbagi kasih juga dengan orang lain, dengan cara mendoakan orang lain, menghibur orang yang sedih, juga menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, adik-adik. Dengan memberikan sembako, dengan memberikan pakaian layak pakai untuk anak-anak jalanan, seperti yang dilakukan Sia tadi. Tapi memberikannya atau berbaginya harus dengan tulus, dengan rela ya adik-adik. Juga menolongnya tidak boleh pilih-pilih adik-adik. Oke adik-adik, oke? Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita Anci Vivi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu meneruskan dan membagi kasih karunia Allah kepada semua orang. Amin. Oke adik-adik, untuk aktivitasnya hari ini adalah adik-adik menulis dan menghias ayat hafalan dari Amsal 3 ayat 27. Seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik tempel atau gantung di dinding kamar adik-adik. Lalu adik-adik selfie seperti ini. Oke adik-adik, nanti setelah itu fotonya jangan lupa adik-adik kirim ke Anci Iren ya. Oke adik-adik, selamat mengerjakan aktivitas ya. Baik adik-adik, sekarang kita merespon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 205 bait pertama. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada
Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Jesslyn Adam, Joshua, Ara, Onin, Love, Genta, dan adik-adik yang lainnya. Kita satu di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Memasuki minggu pertama Advent ini, kami diajarkan untuk saling memberi, saling mengasihi terhadap sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah menjadi teladan bagi kami. Tuhan, di dalam doa ini, kami mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, secara khusus gereja kami GPIB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati pelayanan yang kami lakukan di dalam gereja Nazaret ini. Engkau berkati setiap pelkat-pelkat, setiap komisi-komisi. Engkau berkati juga seluruh presbiter yang senantiasa menjadi teladan bagi kami. Tuhan Yesus, secara khusus kami mau berdoa untuk Pelkat PA. Kau berkati ya Tuhan setiap program-program yang kami lakukan, sehingga setiap program yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah dari program yang kami lakukan juga hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap jajaran genjang, dari presiden hingga yang paling bawah ya Tuhan, RT dan RW. Tuhan Yesus, dalam setiap program pemerintahan yang boleh terjadi, biarlah itu semua juga boleh menjadi kehendak-Mu, sehingga kami menjadi masyarakat yang baik, yang taat akan hukum. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak layan kami ya Tuhan, juga Enci dan Engku, juga para orang tua. Biarlah di tengah pandemi ini kami boleh diberikan kesehatan yang berasal daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, di setiap kesakitan kami, Engkau sudah menjadi dokter bagi kami. Engkau yang menyembuhkan setiap penyakit kami. Kami berdoa untuk Ciade ya Tuhan, secara khusus. Kiranya Engkau memulihkan Ciade, sehingga Ciade boleh bergabung bersama-sama dengan kami melayani Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk orang tua para anak layan yang selalu senantiasa mau mendampingi anak-anaknya untuk selalu mengikuti IHMPA. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau serahkan segala rangkaian doa syafaat ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Kami mohon ya Tuhan, dengarkanlah doa kami, sempurnakanlah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan Chef, Heldi, Gaby. Kita menyanyi Kidung Ceria 152. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada
Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan ini. Kami mohon Tuhan berkati akan persembahan kami ini, agar berguna bagi pelayanan kasih dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Silakan duduk adik-adik. Warta PA, Minggu 29 November 2020. Yang pertama, adik-adik, IHMPA Online YouTube dimulai jam 9 pagi. Yang kedua, penyerahan persembahan dapat langsung adik-adik serahkan ke kantor gereja atau dengan cara transfer ke rekening gereja. Yang ketiga, latihan paduan suara PA setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 lewat Google Meet. Pelatih paduan suara Kak Ines dan Enci Cindy. Yang berminat dapat mendaftar langsung ke Enci Vivi. Yang keempat, bagi adik-adik yang rindu untuk melayani Tuhan, melalui pujian atau puisi lewat video untuk IHMPA dapat dikirim langsung ke Enci Iren. Juga dalam rangka Natal, adik-adik dapat mengirimkan video talentanya. Yang kelima, terima kasih untuk adik Yohana yang sudah mengiringi IHMPA dan terima kasih untuk doa dari adik El, adik Jesslyn Adam, dan adik Yunik. Yang keenam, pembagian tugas doa anak tanggal 6 Desember 2020 untuk adik Rio, doa menghadap Allah, dan adik Isaac, pembacaan Mazmur pujian. Yang ketujuh, untuk adik-adik agar rajin mengerjakan aktivitas, karena itu juga sebagai daftar kehadiran adik-adik. Demikianlah Warta PA pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Teruskanlah kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada semua orang. Hiduplah selalu mau berbagi. Adik Afil, Emily, Eni, dan adik-adik semua, mari kita bernyanyi berkumandang suara. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu, bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu, Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu, kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap, kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Adik-adik, sebelum berpisah, mari kita berdoa yang dibawakan oleh adik Yunik. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini kita bisa ibadah walaupun secara online di live Zoom. Tuhan Yesus, terima kasih kita masih bisa beribadah ya Tuhan. Berkati supaya minggu depan bisa ibadah lagi dengan lancar dan tidak kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami di dalam surga, ajarlah kami untuk meneruskan kasih karunia-Mu. Berikanlah hikmat-Mu agar kami selalu mau berbagi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dulu ya.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kata rahasianya adalah hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Selamat hari Minggu untuk dan teman-teman. Ini aktivitas Hai teman-teman dan encingku, ini aktivitas Yani. Hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih. Rahasianya adalah hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Aktivitas Aka hari ini adalah menentukan kata sandi. Yang pertama, hidupku. Yang kedua, untuk. Yang ketiga, menyenangkan. Yang keempat, hati. Yang kelima, Tuhan. Jadi kalimat rahasianya adalah hidupku untuk menyenangkan hati Tuhan. Halo teman-teman dan Nancy, selamat pagi. Nama saya Afia, kelas 1. Kalimat rahasianya adalah hidupku